adik-adik semuanya, khususnya mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Fisip UIN Raden Fatah Palembang. Selamat datang kami ucapkan di talk show Fisip UIN Raden Fatah di era adaptasi kebiasaan baru, bekerja sama dengan Berita Musik dan Laboratorium Fisip UIN Raden Fatah Palembang. Baik, siang hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang gak asing lagi, yaitu Wakil Dekan Dr. Yan Rizal MSI. Selamat siang Pak Yan. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini Pak Yan ini sangat sibuk sekali, jadi baru bisa live sekarang. Terima kasih Pak Yan atas waktunya. Oke, jadi adik-adik semuanya, hari ini kita mengangkat tema kegiatan akademik dan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi ini sudah banyak mengubah kegiatan sosial, ekonomi maupun pendidikan. Jadi dengan adanya edaran dari Menteri Pendidikan bahwa seluruh pembelajaran itu melalui daring, maka banyak sekali perubahan yang sangat adik rasakan ya, apalagi bagi mahasiswa baru nih yang belum tahu gimana sih perkuliahan itu. Kira-kira ada nggak Pak informasi yang lebih seperti apakah itu tutorial dari YouTube? Apakah ada Pak? Mahasiswa, seluruh dosen, sekarang ini kan dalam 1 minggu ini kita intens nih melakukan sosialisasi. Jadi bagaimana cara menggunakannya itu sudah ada, tutorialnya sudah ada, dan saya sudah sharekan ya, sudah sebarkan itu ke berbagai grup-grup WA mahasiswa supaya mereka tahu. Dan yang untuk e-learning yang sekarang cara pemakainya tidak terlalu rumit. Ya, tidak terlalu walaupun ini masih baru ya, saya juga masih baru menggunakannya, tapi setelah saya coba kan tidak terlalu rumit ya, karena agak mirip dengan penggunaan Google Classroom. Jadi kalau kita terbiasa pakai Google Classroom, nah insya Allah ketika menggunakan e-learning Raden Fatah.ac.id akan lebih mudah ya, tinggal diikuti saja prosedur-prosedur yang ada di situ. Memang fitur-fiturnya belum terlalu lengkap, tapi paling tidak untuk standar kita memulai pembelajaran untuk semester ini sudah bisa dimulai sambil ya dikembangkan terus. Oke Pak, baik. Sejauh ini menurut Bapak kendalanya itu apa sih Pak dalam pembelajaran secara online ini? Ini kan soal kebiasaan tadi ya. Pertama ke soal kebiasaan itu dulu. Kita belum terbiasa dari pola tatap muka langsung ke pola virtual. Nah ini yang belum membiasa di kita ya. Nah karena belum terbiasa itu kita juga agak sedikit tergagap-gagap kadang-kadang gitu. Baik penguasaan secara sistemnya, penguasaan aplikasinya gitu itu masih belum terbiasa. Yang kedua, tidak dipungkiri juga ya kalau menggunakan pola e-learning ini sandaran utamanya adalah kepada IT. Gitu kan, teknologi informasi, terutama fasilitas internet. Nah di kita kan persoalan juga kenapa akses internet di masyarakat, di mahasiswa itu kan berbeda-beda. Ada yang kenceng, ada yang cepat, itu ada yang susah mencari sinyalnya gitu, terutama bagi mahasiswa yang berada di daerah-daerah. Nah ini memang kendala bagi kita gitu. Nah kemudian juga kendala lainnya sistem interaktif ya, ini yang agak sulit gitu ya, karena terbiasa dengan tatap muka yang interaktif. Nah ketika e-learning memang dia tidak seinteraktif ketika bertatap muka gitu. Nah ini kembali lagi sekarang tadi kita bagaimana membiasakannya gitu. Nah karena itulah model-model pembelajaran yang selama ini digunakan secara konvensional ya mau tidak mau ya harus kita mulai membiasakan untuk merubah ke model-model yang baru ini, harus ya mau tidak mau gitu. Ya betul sekali, berarti adik-adik juga dituntut untuk selalu aktif ya Pak ya, berinteraksi walaupun via online gitu ya Pak ya. Nah jadi adik-adik selain pembelajaran secara online, layanan administrasi pun secara online, betul ya Pak ya? Bisa dijelaskan Pak seperti apa? Nah ya, di UIN Raden Fatah khususnya ya, dan juga di FISIP, seluruh layanan akademik ya, seluruh layanan kemahasiswaan, pembelajaran semuanya sekarang sudah berbasis online. Kalau untuk pembelajaran tadi, nah itu menggunakan fasilitas e-learning.radenfatah.ac.id ya, jadi khusus untuk pembelajaran ini. Yang akan memakainya adalah dosen dan mahasiswa. Gitu kan. Nah kemudian layanan administrasi, misalnya mahasiswa ingin mengurusi surat keterangan kuliah, kemudian mungkin ingin mencetak KRS
atau mungkin ingin membuat surat izin penelitian, SK pembimbing dan sebagainya gitu. Nah, seluruhnya itu sekarang juga harus menggunakan metode online. Nah, di kita itu menggunakan aplikasi silayak.radenfatah.ac.id. Itu kalau untuk layanan akademik ya. Jadi silakan bagi adik-adik mahasiswa untuk mengakses pada link itu gitu. Nah, kalau bagaimana kalau bimbingan skripsi, ya kan sekarang sudah menggunakan juga aplikasinya, yaitu aplikasinya bimbingan.ta.radenfatah.ac.id. Jadi masuk ke situ gitu. Jadi semuanya sudah disiapkan. Nah, sekarang juga sedang kita kembangkan juga ini mungkin dalam waktu dekat ini model e-skripsi. Ini akan kita kembangkan juga. Nanti ada wilayahnya di prodi itu. Jadi model e-skripsi ini model mulai dari pengajuan judul sampai pengesahan judul, nanti kita sampai proses bimbingan juga akan masuk ke wilayah e-skripsi ini. Nah, nanti juga bisa kita identifikasi misalnya judul berapa yang sudah banyak keluar, mana judul yang sudah dikatakan jenuh dan sebagainya. Nah, itu akan muncul di layanan itu. Intinya semuanya sudah berbasis online gitu ya. Dan kita sudah siapkan aplikasi-aplikasinya itu. Nah, tinggal itu tadi mahasiswa harus aktif ya. Jadi makanya dituntut sekarang ini mahasiswa aktif untuk mencari informasi. Nah, kemudian mencoba mana yang kurang, mana yang tidak tahu, itu silakan bertanya. Ya, karena itu saya katakan tidak perlu lagi Anda ke kampus. Tidak usah lagi ke kampus. Untuk urusan apapun, urusan mau bimbingan, cukup menggunakan model online. Untuk urusan surat menyurat, cukup menggunakan fasilitas silayak. Untuk perkuliahan, pakailah fasilitas e-learning. Kalau ingin komunikasi langsung ya chat WA atau telepon bisa dengan masing-masing dosennya. Itu kira-kira begitu Mbak Nisa. Berarti memang dikurangi ya Pak ya untuk tatap muka. Nah, kalau untuk FISIP itu sendiri Pak, bagaimana sih protokol kesehatan yang diterapkan di FISIP ini? Apakah ada sistem piket atau gimana Pak? Ya, kita kan kita merujuk kepada peraturan rektor ya. Dari peraturan rektor sudah mengatakan bahwa FISIP, seluruh UIN ini harus mematuhi protokol kesehatan, tidak boleh lagi berkumpul-kumpul, tatap muka dan sebagainya. Nah, karena itu di kita juga menerapkan itu gitu. Kalaupun ada gitu yang datang ke kampus ya harus memenuhi standarnya gitu. Misalnya tidak boleh masuk ke kampus ini kalau tidak pakai masker. Kemudian tidak boleh kumpul-kumpul. Bahkan kalau ekstrimnya itu saya suka mengusir itu mahasiswa kalau masih ngumpul-ngumpul ya kita terpaksa gitu ketika dikatakan ada pengumuman masih tidak diindahkan ya terpaksa ya kita harus melakukan tindakan yang lebih keras gitu. Ya silakan Anda keluar atau pulang gitu, jangan kumpul-kumpul di situ. Ya ini kan demi keselamatan kita bersama. Jadi intinya kita di FISIP menerapkan sekali gitu. Nah, maka tolong juga ini kepada Bapak Ibu dosen ya, karena saya mungkin tidak akan mungkin mengawasi semuanya gitu. Jadi teman-teman Bapak Ibu dosen dan mahasiswa saling kita ya kalau bahasa Palembang ini saling keruani lah, gitu kan, untuk melihat ini ada yang melanggar ini apa, saling ingatkan lah gitu kan, tidak apa-apa gitu. Ini kan untuk kita bersama gitu. Gitu kira-kira. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kami persilahkan kepada adik-adik, jika ingin ada yang ditanyakan silahkan komen di kolom komentar ya, baik itu di live IG FISIP, live IG Berita Musi maupun di Facebook Berita Musi dan FISIP. Baik, kita lanjutkan kembali ya Pak Yan. Yang ingin saya tanyakan lagi adalah bagaimana sih dari pihak FISIP sendiri untuk mengatasi keluhan-keluhan dari mahasiswa terkait pembelajaran online ini, karena kan banyak keluhan adik-adik ini mulai dari kuota internet, mulai dari susah sinyal, mulai dari dosen yang mungkin tidak pengertian, yang mungkin dosen juga ada yang berpikir ini mah cuma sedikit alasan, mungkin juga adik-adik ada yang memanfaatkan kondisinya. Nah itu bagaimana Pak? Ya itu kita sudah antisipasi, sudah perhitungkan lah, mudah-mudahan begitu ya. Pertama begini ya, soal kuota internet dulu nih. Nah, kuota internet itu kan sekarang kan sudah ada kerjasama ya dari UIN dengan Telkomsel ya. Tapi memang hanya khusus untuk yang Telkomsel nih. Jadi yang adik-adik yang nomornya bukan Telkomsel ya gantilah ke Telkomsel untuk mendapatkan kuota murah. Kemudian juga apa ya? Dengan model yang e-learning ini kan sebetulnya Mbak Nisa ya, kalau kita hitung-hitung ya, bagi saya sih begitu ya, jauh lebih efisien bagi mahasiswa terutama yang yang berada di luar daerah ketika menggunakan fasilitas ini. Kan dengan model e-learning ini kan mereka kan tidak perlu ke Palembang.
Mereka tidak perlu ke UIN, dan dikata mereka juga tidak perlu ngekos di sini, tidak perlu bayar tempat kos, biaya makan, transport dan sebagainya. Mereka cukup di rumahnya saja gitu. Nah ini kan sudah mengurangi pengeluaran. Nah kecuali kalau memang berada di kota Palembang, yang tinggal sama orang tuanya di sini gitu ya, pengeluarannya memang pengeluaran pulsa. Nah itulah tadi fasilitas yang diberikan selama inilah bagaimana kemudian memberikan bantuan kuota kepada mahasiswa. Nah ini juga yang saya katakan seperti ini ya, bahwa fasilitas e-learning yang sekarang kita terapkan itu kan tidak seluruhnya ya, e-learning ini menggunakan fasilitas video. Jadi tidak seluruhnya pakai video conference seperti Zoom dan sebagainya, tidak gitu. Lebih banyak sebetulnya chat ya, menggunakan e-learning tadi. Nah dengan chat ini kan penggunaan kuota tidak terlalu berat. Ya tidak terlalu mahal ya, tidak semahal menggunakan aplikasi video gitu, tidak terlalu gitu kan. Nah, karena itulah kepada dosen juga kita selalu buat edaran dan kita selalu ingatkan bahwa kondisi kita sekarang ini kan kondisi darurat. Jadi tidak dalam kondisi yang seperti sebelumnya. Nah, oleh karena itu diperhatikan juga metode-metode dalam pembelajaran terhadap mahasiswanya. Kedisiplinan, keketatannya dalam memperlakukan pembelajaran mahasiswa juga disesuaikan gitu, bukan dikurangi ya, tapi disesuaikan dengan kondisi yang begini. Misalnya gini, kalau misalkan pemberian tugas, kalau dulu mungkin diwajibkan 3 hari lagi Anda kumpul tugas, kalau tidak saya tidak kasih nilai, misalnya kayak gitu. Nah kalau dengan model begini ya diberikan kelonggaran, misalkan 1 minggu. Gitu kan, supaya ada rentang waktu. Dan kemudian juga kepada dosen juga kita ingatkan, ketika mahasiswa terlambat memberikan tugas, ya jangan langsung dipotong begitu kan, jangan langsung langsung di cut bahwa tidak boleh lagi, tidak gitu. Kita lihat situasi seperti apa gitu kan. Kalau memang kondisinya begini, ya berarti kita harus lebih apa ya. Dan prodi itu menjadi ujung tombak ya untuk mengawasi. Kan itu kita selalu katakan untuk prodi, tolong diawasi, dilihat gitu. Bagi mahasiswa juga ketika ada keluhan, silakan sampaikan. Saya terbuka saja sih gitu ya, mau sampaikan ke saya boleh gitu kan, atau melalui ke prodi juga silakan gitu. Wah, tentu kita akan cek dari cek gitu ya, benar apa enggak sih informasinya gitu. Tapi silakan ketika ada aspirasi, ada masalah, silakan kontak ke kaprodi masing-masing ya, atau ke bagian akademik ya, atau ke saya juga boleh, tidak apa-apa. Jadi kita lihat apa masalahnya gini gitu kan, kalau masalahnya bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Baik, luar biasa sekali nih. Jadi Wakil Dekan 1 FISIP ini sangat menerima masukan-masukan maupun saran dari adik-adik mahasiswa baru nih ya Pak ya, khususnya. Karena kalian mungkin belum terbiasa nih, karena kondisi pandemi sekarang ini, pembelajaran secara online ini mungkin akan menimbulkan banyak, mungkin males Pak atau gimana ya. Tapi ya itu tadi kata Pak Ian tadi, bahwa pembiayaan mereka itu sangat bisa diminimalisir ya Pak ya, pengeluarannya ya. Gitu kan. Iya, kalau untuk yang di daerah lagi, gitu kan. Iya, betul sekali. Nah, jadi adik-adik itu saja informasinya. Tapi yang ingin saya tanyakan lagi nih ya Pak Ian ya, apa sih strategi dari FISIP agar layanan administrasi secara online ini dapat efisien? Ya. Nah kemarin kan gini, nah kita sampaikan saja beberapa waktu lalu, seminggu lalu gitu, itu kan ada tim dari Inspektorat Jenderal memeriksa UIN ya, termasuk kita. Nah memang ada beberapa catatan, ya misalnya seperti keterlambatan dalam pengurusan surat menyurat, gitu kan. Biasanya kalau dulu tatap muka itu bisa 2 hari, 3 hari selesai. Nah, ini kadang-kadang 1 minggu baru selesai gitu kan. Nah ini memang jadi catatan bagi kita gitu. Nah saya katakan kita selalu membuka ruang-ruang pengaduan lah gitu ya, penyampaian ada apa sih masalahnya di mana gitu kan. Pertama yang kita katakan gini, bukan ingin berkelit ya, tapi pola ini kan pola baru ya. Kita belum, sekali lagi ya, belum terbiasa dengan pola online ini. Sistem kita pun belum terlalu sempurna. Nah, tetapi kita selalu usahakan untuk ada perbaikan. Nah, oleh karena itu, walaupun kita menggunakan silayak, kita juga selalu buka peluang kalau ada keterlambatan, ada masalah gitu, silakan dilaporkan. Nanti kita telusuri. Nah, kita juga harus ingat juga ya bahwa teman-teman atau bapak ibu yang ada di sini, terutama tenaga kependidikan yang mengurusi surat menyurat, mereka tentu juga harus patuh dengan protokol kesehatan gitu kan. Nah, ini juga gitu. Jadi sekali lagi, strategi kita terapkan sini adalah kita selalu cek dan recheck, selalu mengawasi dan membuka ruang pengaduan di mana letak masalahnya gitu. Kita usahakan secara maksimal. Kalau ada keterlambatan silakan sampaikan. Kalau bisa kita cepatkan ya kita cepatkan ya.
Oke, baik Pak. Pertanyaan dari dosen-dosen juga nih Pak. Apakah diwajibkan memakai aplikasi e-learning tadi, ataukah bisa melalui chat WhatsApp? Apakah nanti tidak terhitung disimak atau gimana itu Pak? Ini curhat ya? Iya. Sekalian. Wajib ya. Jadi, berarti diwajibkan ya Pak ya? Kalau sekarang wajib, tidak boleh tidak, wajib menggunakan e-learning. Dalam arti kata, seluruh proses pembelajaran harus menggunakan aplikasi itu. Oke, nah, baiklah. pertanyaan sekarang, boleh nggak kalau misalkan saya pakai chat WA sebentar atau pakai video? Karena di e-learning kita itu belum ada video loh, belum bisa pakai video conference, belum bisa di situ. Yeah. Kami ingin video conference nih, pakai Zoom misalnya atau pakai Google Meet atau apa gitu kan? Bisa nggak gitu? Boleh gitu. Tapi nanti harus lakukan modifikasi. Nanti kata begini, hasil dari pertemuan virtual tadi direkam. Nah, hasil rekamannya nanti disimpan dan linknya itu dimasukkan ke dalam Google Drive. Nah, linknya itulah kemudian dimasukkan ke e-learning kita. Baik. Jadi intinya seluruh proses itu harus tercatat dalam e-learning. Oke, baik. Karena nanti metode pengawasannya, kontrolnya kan semuanya dari e-learning Raden Fata itu. Oke, baik. Berarti kalau 16 kali pertemuan, 16 kali juga e-learning ya Pak ya? Ya, betul. Berarti nggak bisa menggabung-gabungkan kelas juga ya Pak ya? Dengan mata kuliah yang sama, tidak bisa juga seperti itu? Ya, tidak bisa gitu. Tetap harus secara sistem dia harus masuk di situ gitu loh kan. Ini yang harus dilihat gitu. Karena kita ini bicara sistem ya, karena dia sudah terekam di situ gitu. Tidak bisa kita. Ya. Ini kan cuma berarti sedikit mahasiswanya pun juga seperti itu ya Pak ya. Sama, jadi gitu. namanya dia otomatis langsung terabsen ya Pak ya. Ya, karena dia tidak akan kalau misalkan ada mata kuliah lain yang sama di kelas lain, saya gabung ke mata kuliah lain Pak, tidak bisa gitu, karena nama tidak akan muncul. Secara sistem namanya tidak ada di kelas lain, namanya ada di kelas awalnya gitu. Nah, Pak, ini yang harus dicermati. Nah, sekali lagi ya, saya katakan ini kan hal baru ya bagi mahasiswa dan bagi kami juga baru gitu. Karena itu kita harus sama-sama aktif. Dan mahasiswa juga perlu diingat ya, terutama mahasiswa yang 2020 nih yang baru-baru. Anda sekarang ini sudah berstatus sebagai mahasiswa, bukan lagi siswa gitu. Karena itu model pembelajaran di perguruan tinggi itu menuntut keaktifan Anda gitu. Mahasiswa lah yang harus aktif, mencari informasi, mencari referensi, mencari bacaan dan sebagainya. Jadi tidak lagi menunggu asupan dari dosen saja gitu. Kita yang harus aktif gitu. Nah, kalau Anda tidak aktif ya nanti akan ketinggalan. Oke, baik Pak. Kalau biasanya kita perkuliahan tatap muka nih Pak ya, ada dari dosen itu bilang bahwa minimal 14 kali pertemuan harus hadir. Jadi boleh itu izin ya, 2 kali pertemuan. Nah, kalau di online seperti ini, apakah ada batas-batasnya Pak? Ya tetap sama gitu ya. Jadi kalaupun tidak hadir tetap dihitung 75% ya. Nah, ketika kurang dari situ ya tidak boleh gitu. Itu tetap harus hadir gitu kan. Nah, kalau secara sistem kan kelihatan tuh. Ada pandaknya gitu kan. Nah, jadi tidak bisa dibohong-bohongi lagi, sebenarnya nggak bisa lagi gitu. Nah, gitu loh ya adik-adik ya. Jadi sekarang ini sudah lebih ketat ya Pak ya. Jadi ya kalau yang kemarin semester kemarin itu mungkin masih bisa pakai Zoom, pakai WhatsApp, bisa pakai upload tugas-tugasnya lewat WhatsApp ya Pak ya. Tapi kalau sekarang kita sudah punya aplikasi khusus yaitu elearning.radenfata.ic.id ya. Nah, dan juga saya sampaikan juga sekarang ini kan dengan model begini, selain bagi mahasiswa, bagi dosen juga dituntut semakin disiplin. Iya, betul Pak. Karena dengan cara seperti ini, kan ada standar penilaian nih, ada kolom penilaian juga ada. Gitu. Nah, dengan model e-learning ini kan tidak bisa lagi nih nilai memberikan nilai kasihan atau subjektif, tidak bisa lagi ya, karena dia tercatat langsung di situ gitu kan. Oke, betul. Kalau kita mengatakan ini kayaknya anaknya bagus nih atau ya sudah saya kasih nilai besar, tidak bisa lagi gitu. Betul Pak. Karena dia tercatat langsung di situ. Adakah batas waktu Pak setiap pertemuan kalau di e-learning ini Pak? Ada, sesuai jadwal. Sesuai jadwal? Kan di situ sudah ada jadwalnya. Gitu. Ketika dibuka e-learning langsung muncul jadwal kuliahnya. Misalnya jam 7.30 sampai dengan 10.30. Ya, sesuai dengan jadwal itu. Jadi kalau kurang dari situ dianggap tidak selesai melakukan pertemuan atau gimana Pak? Tidak, tetap dianggap selesai pertemuan gitu kan. Tetap dianggap bahwa dia hadir pada periode itu, walaupun tidak cukup, tidak apa-apa gitu, tidak masalah gitu. Tapi ketika sebelum itu masuk, nah dia khawatir nanti tidak tercatat. Nah, sekarang ini untuk absensi ini sedang dikembangkan baru. Nah, itu langsung saja ya, kalau soal absensi itu sedang dikembangkan oleh tim Pustipedi. Ya, bagaimana mekanisme absensi ini bisa terbaca di fasilitas e-learning dengan baik gitu kan. Nah, ini yang sedang dikembangkan dulu ya. Jadi mudah-mudahan nanti absensi ini juga sedikit fleksibel. Karena e-learning misalnya gini loh.
kalau kuliahnya itu jam 8.30 sampai 10.30 dan ternyata kemudian ada mahasiswa ini misalnya kan gitu ya, tidak bisa datang pada jam segitu, mungkin karena sinyal dan sebagainya. Nah, dia baru bisa bergabung misalnya jam sore, gitu kan? Gimana caranya itu? Nah, ini yang sedang dirumuskan. Nah, kita sedang usulkan supaya fleksibel, paling tidak 1 hari. Jadi kalau dari pagi sampai ke sore, kalau ada mahasiswa yang baru masuk, ya tetap dihitung. Gitu. Iya, betul sekali Pak. Apalagi ini ada yang jam 4 sore, kan mungkin mereka mau requestnya pindah ke jamnya, itu sekarang masih diusahakan ya Pak ya? Kita sedang usahakan untuk perbaikan itu ya. Baik adik-adik, jadi walaupun kita via e-learning, adik-adik juga tetap harus berkomunikasi dengan dosennya secara langsung, bisa lewat WhatsApp itu tadi ya. Oke, mungkin sekarang sudah ada pertanyaan dari adik-adik. Oke, boleh kita bacakan ya, mungkin dari IG Visip apakah ada, atau IG dari Berita Musi. Panitia akan membacakan pertanyaannya. Ini juga ingin saya sampaikan, tambahkan juga Manisa ya, bahwa kan hari Senin ini sudah dimulai. Kita sekarang akan nge-share ya ke seluruh teknisnya, kita ke seluruh mahasiswa kita akan share nama-nama dosen dan kemudian nomor WA-nya. Itu sudah kita kasih ke seluruh mahasiswa itu. Nah, nanti mahasiswanya akan diminta di sini untuk menghubungi dosennya. Gitu. Jadi saya minta mereka menghubungi dosennya, jangan dosen menghubungi mahasiswa duluan. Karena dosen tidak tahu nanti, pasti tidak tahu nomor mahasiswa yang mana gitu kan. Jadi diminta sekarang ini bagi adik-adik sekalian ya. Jadi silahkan nanti hubungi dosennya masing-masing. Gitu kan, jelaskan bahwa Anda adalah mahasiswa mata kuliah ini jam sekian dengan dosennya ini gitu. Nah, terus tanyakan gimana teknisnya gitu. Nah, nanti dari dosennya yang akan menjelaskan ya apakah sesuai jadwal itu dan kemudian gimana teknisnya, nanti dosennya akan kita minta untuk menjelaskannya. Karena itu diminta untuk masing-masing mahasiswa membikinlah kelompok-kelompok mahasiswa per kelas. Tentukanlah koordinatornya gitu. Nah, nanti yang akan menghubungi dosennya cukup dari koordinator kelas ini. Pak. Untuk menghubungi pertama sekali gitu kan. Nah, untuk kalau sudah sekali masuk e-learning sudah berjalan, nah dia bisa bisa terus saja gitu melalui e-learning saja, lagi nggak perlu komunikasi lewat WA gitu. Tapi untuk pertama kali hubungi dosennya gitu. Baik Pak. Dan ini banyak sekali pertanyaan dari anak-anak ya, bahwa untuk tanda tangan KRS Pak, berarti itu tidak secara langsung ya Pak ya, tidak diwajibkan ya Pak ya, karena kondisi pandemi sekarang ini tanda tangan KRS dosen PA itu tidak diwajibkan ya Pak ya. Nah, ini kan saya katakan sekali lagi kepada mahasiswa, terutama mahasiswa baru nih yang seperti ini ya, bahwa dengan model online SIMAK kita gitu kan, KRS. Kalau KRS kan include ke SIMAK. Sudah ada di SIMAK. Mahasiswa memilih mata kuliahnya di SIMAK, kemudian nanti menghubungi dosen PA-nya untuk di ACC. Ketika dosen PA, dosen pembimbing akademik sudah meng-ACC, mencentang mata kuliahnya di ACC, maka otomatis sudah sah gitu. Itu diambil gitu. Itu yang penting gitu. Nah, persoalan nanti ini kan belum ditandatangan Pak. Kemudian saya di print oleh mahasiswanya gitu kan. Ini kan belum ditandatangan kan. Sementara ketentuannya harus tanda tangan. Ya nanti saja itu. Betul. Kan yang penting Anda kan sudah sah nih. Sudah jadi nggak perlu takut ya Pak ya. Karena kita menyesuaikan ya Pak ya dengan kondisi pandemi sekarang ini. Oke Pak, ada pertanyaan lagi nih dari Cindy, mahasiswi Ilpol. Bagaimana kalau perlu urus surat akademik yang darurat? Nah Pak, gimana tuh? Yang darurat itu darurat. Susah juga kalau bilang darurat. Kalau memang darurat perlu sekali jam itu hari itu ya. Kalau memang Anda di Palembang ya silakan coba sini. Tapi tetap pakai standar yang ketat gitu ya. Jadi kalau mau datang sini datanglah sendirian, jangan ngajak kawan, gitu kan. Kemudian pakai masker. Jangan dilupakan itu. Kemudian cuci tangan sebelum masuk gitu kan. Selesai urusan pulang. Gitu kan? Itu kalau darurat. Nanti petugas juga akan nanya, ini suratnya penting apa enggak gitu. Pak. Kalau tidak terlalu penting ya nanti pakai sistem kita aja gitu. Kecuali kalau hari itu juga harus selesai gitu kan. Berarti memang kalau di Visip ini ada shift-shiftnya ya Pak ya. Berarti kita ada absensi. Jadi Visip UIN Raden Fatah ini nggak pernah kosong kantornya ya Pak ya. Kita tetap mengantor tiap hari gitu kan. Jadi tetap ada sistem piket ya Pak. Jadi sistem piket, kalau memang ada yang darurat yang perlu segera ditindaklanjuti, datang saja ke Visip nggak apa-apa ya Pak ya. Asal tetap
menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, Dan sendirian, jangan mencuci rame-rame. tangan. Apa Pak? Sendirian, nggak usah ngajak kawan. Gitu. Sendirian aja, kawannya tunggu aja di bawah. Baik, ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Saudara Agung, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019. Untuk kami sebagai mahasiswa itu, apakah harus sesuai jadwal pertemuan kami masuk ke e-learning agar absensi kami tampil atau waktunya bisa disesuaikan? Ya, nah ini yang saya katakan tadi ya, silakan hubungi dosennya dulu. Ini yang menentukan apakah sesuai jadwal tidak, dosennya nanti gitu kan. Tapi untuk tahap awal harus sesuai jadwal dulu. Karena itu hubungi dosennya, nah sesuai jadwal jam sekian, nah masuk dulu jam sekian itu. Harus sesuai itu dulu gitu kan. Karena untuk perangkat absensi pada e-learning, sekali lagi saya katakan sedang dikembangkan. Oke, Jadi Pak. belum, mungkin hari besok atau minggu sudah selesai itu. Ya, sedang dikembangkan ini badai Oke, Pusti Pak. PD gitu kan. Baik. Jadi silakan hubungi dosennya dulu. Oke, jadi untuk sementara hubungi dosen pengampunya masing-masing sambil kita menunggu dari pihak Pusti PD apakah bisa jadwal menyesuaikan ya Pak ya. Oke. Adakah lagi pertanyaan dari adik-adik? Ya, boleh silahkan. Dari saya Julianto Indra Tribuana, Prodi Ilkom. Mau tanya Pak, untuk e-learning ini dibuat seluruh mahasiswa UIN Raden Patah ya? Kalau iya gimana Pak bila ada kendala di web e-learningnya? Oke, ya jadi e-learning ini nih bukan hanya untuk FISIP ya Pak ya, Ya, tapi seluruh. memang aplikasinya untuk UIN Raden Fatah Palembang. Nah Pak, gimana kalau yang punya kendala itu dari webnya Pak? Ya, pertama memang seluruhnya harus ya. Nah kemudian gimana nih kalau ada masalah tiba-tiba ya ini kan sistem ya. Kalau memang ada masalah terjadi di situ ya silakan dikomunikasikan gitu kan. Kita juga siap standby terus ya. Yang yang mengelola ini kan dari Pusti PD ya, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data UIN. Mereka yang mengelola ini. Jadi ketika ada kendala-kendala teknis apa yang terjadi, nah silakan dilaporkan melalui dosennya. Nanti kita akan sampaikan ke Pusti PD untuk diperbaiki gitu ya. Karena mereka yang tahu soal itunya gitu. Dan ketika ada masalah di e-learning kan hubungannya kan mahasiswa sama dosen nih. Dosen juga pasti akan ngomong gitu kan. Bahwa ini ada misalnya ada persoalan apa gitu, atau mati lampu. Nah kalau mati lampu kan lain persoalan ya, mati lampu di jalan ya lain persoalan. Tapi yang jelas secara sistem kalau ada persoalan kita akan selalu komunikasikan dengan Pusti PD. Oke baik Pak, ini kayaknya pertanyaan ini masih seputar e-learning Pak. Kayaknya masih pada bingung ini. Langkah awal bikin atau akses e-learning itu seperti apa Pak dari Koko Ilkom? Ya, untuk masuk ke e-learning ya cukup dibuka e-learning.radenfatah.ac.id ya. E-learning itu nyambung ya, e-learning ya .radenfatah.ac.id. Nah untuk masuk ke akunnya, ke login ke situ cukup menggunakan fasilitas aplikasi SIMAK masing-masing karena dia terkonek ke SIMAK gitu kan. Nanti silakan masuk melalui SIMAK masing-masing. Nah ketika sudah masuk ya ikutin saja perintah situ, gampang kok gitu kan. Ketika Anda sudah masuk kelihatan situ. Nanti tutorialnya juga kita akan sebarkan lagi kalau memang belum dapat ya, kita akan sebarkan lagi ke grup-grupnya. Tapi sekarang sudah disebar sebetulnya. Nanti silakan kita akan perbanyak lagi lah penyebarannya dan juga melalui website FISIP. Nanti kita akan masukkan melalui website fisip.radenfatah.ac.id. Nanti kita akan sebarkan itu. Baik. Jadi nanti adik-adik tunggu saja informasinya. Jika memang belum ada yang jelas, dapat langsung menghubungi dosen pengampunya agar diberikan tutorial bagaimana sih untuk gabung di e-learning ya Pak ya. Ya kalau tutorialnya kita akan sebarkan nanti gitu kan. Nah cuma kalau untuk mekanisme perkuliahannya ya silakan hubungi dosennya. Nanti gitu kan. Untuk masuk ke e-learning itu cukup menggunakan akun SIMAK masing-masing. Masuk di situ, karena dia sudah terkonek ke situ. Oke, ini ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Saudara Ridwan, mahasiswa Ilpol 2020. Apakah kami yang mahasiswa baru ini akan diberikan pelatihan dalam menggunakan e-learning? Karena kalau hanya lewat video tutorial, kami masih belum paham. Nah, ini Pak pasti. Dicoba dulu lah, gitu loh kan. Setahu saya sih, ya yang saya coba gitu ya, karena saya juga baru mencobanya kemarin. Tidak terlalu rumit ya, ketika dibuka bisa masuk ke situ gitu kan. Apalagi aplikasi yang dipakai oleh mahasiswa. Aplikasi yang dipakai mahasiswa kan lebih sederhana. Yang dosen justru agak lebih rumit karena harus mengupload bahan ajar dan sebagainya gitu.
Kalau yang dibuka oleh mahasiswa sebenarnya tidak terlalu rumit gitu. Tapi yang jelas kita akan buka ya ruang-ruang dialog itu, nah termasuk dengan prodi. Nah, jadi silakan nanti berhubungan dengan prodi kalau ada masalah-masalah seperti itu. Tutorialnya selain dari yang di video juga kita akan buat tutorial dalam bentuk tertulis. Jadi kita akan sebarkan ini tutorial dalam bentuk tertulis seperti apa penggunaannya e-learning ini. Oke, baiklah. Jadi adik-adik itu informasi yang dapat diberikan oleh Wakil Dekan 1 Visip UIN Raden Fatah Palembang. Ada lagi kah yang ingin dipertanyakan? Nanti kalau memang diperlukan, bisa kita lihat dulu perkembangannya ini ya, karena ini tahapnya masih baru. Kalau memang diperlukan, kita akan adakan nanti mungkin semacam pelatihan singkat lah ya untuk mahasiswa tentang e-learning ini. Oke, Pak. Ya tentunya secara online juga. Oke. Nah kita lihat dulu apakah memang diperlukan atau cukup dari situ gitu kan. Oke, Pak. Karena kalau saya coba sih sebetulnya tidak sulit. Gitu Oke, kan. Pak. Mirip kayak Google Classroom ya. Oke. Sederhana kok cara pemakaiannya gitu. Baik Pak, ini ada lagi nih Pak, pertanyaan dari anak Ilpol 2019. Kayaknya ini berdasarkan pengalaman kemarin ya Pak ya. Bagaimana kalau menemukan dosen yang hanya kasih tugas saja dan tidak pernah kasih materi Pak? Nah gimana nih Pak? Itu siapa dosen itu? Aduh, yang ya nggak sebut merek Pak ya, nggak sebut nama. Ya, kita selalu ingatkan ya kepada dosen. Nah makanya mungkin dari mahasiswa itu sudah tersebar lah ya chat WA saya tentang aturan-aturan perkuliahan itu. Kita sudah buat SOP juga sudah ada bahwa untuk perkuliahan itu yang aturan standarnya adalah dengan pola seperti adalah 60-40 ya. 60% itu adalah interaksi, artinya penjelasan materi. Nah 40%-nya boleh tugas. Jadi jangan tiap pertemuan tugas terus gitu. Jadi 60%-nya adalah penyampaian materi. Nah kemudian baru 40% tugas. Kalaupun memberikan tugas harus ada rentang waktu yang logis ya. Jangan misalnya ngasih hari ini besok harus kumpul. Itu tidak logis gitu loh kan. Karena kan banyak juga dosen lain yang memberikan tugas yang lain gitu kan. Nah, kalau ada kendala-kendala juga, kalau masih ada yang dosen yang melanggar seperti itu, ya silakan nanti dihubungi ke prodi, kasih tahu ke prodinya gitu. Ya, rahasia dijamin lah pokoknya. Iya Pak. Apalagi anak ilmu politik ya Pak ya, paling kritis ini. Rahasia dijamin. Tapi tetap ya seluruh pengaduan itu harus valid. Ya, nanti kata ada datanya, ada faktanya. Kita akan cek dari cek. Kalau memang terbukti seperti itu ya kita akan sampaikan ke dosennya gitu kan. Oke, baiklah. Nah, adik-adik jangan takut lagi ya. Jadi bagaimanapun kondisi pandemi seperti ini, baik mahasiswa maupun dosen itu harus saling menguntungkan ya Pak ya. Jadi dosennya enak, mahasiswanya juga enak. Nah Pak, ada pertanyaan lagi nih. Pertanyaan dari Anissa, mahasiswi Ilkom angkatan atas. Waduh, angkatan atas ini udah nggak tahu berapa digit ya. Bagaimana dengan kami yang sudah memasuki tingkat akhir yang mengambil MK mengulang, tetap menggunakan e-learning yang biasanya jumlah mahasiswanya hanya 1-2 orang, atau gimana ini Pak? Ya tetap sama gitu ya. Karena kalau dia tidak menggunakan learning, maka data-data perkuliahannya itu tidak akan terrecord ya, tidak terekam dalam SIMAK. Itu masalahnya. Walaupun dia 1 orang pun dalam satu kelas itu tetap harus menggunakan aplikasi e-learning. Ya, tidak bisa gitu. Karena dia terekam dalam SIMAK gitu kan. Nah, jadi mau saya 1 orang atau orang tetap harus menggunakan aplikasi e-learning. Baik, aduh luar biasa sekali nih informasinya. Mungkin adik-adik yang nggak up to date di dalam grup ya, yang nonton live IG sekarang dapat informasi yang sangat bermanfaat nih. Jadi adik-adik kalau nggak ikut e-learning berarti dianggap tidak hadir ya Pak ya. Kalau nggak hadir ya tahu sendirilah ya nilainya seperti apa. Baik Pak Yan, adakah pesan untuk adik-adik mahasiswa baru nih Pak Yan khususnya? Ya, yang pertama saya katakan bahwa Anda harus aktif ya mencari informasi tentang proses pembelajaran kita dan metode perkuliahan. Dan kemudian kita sudah bikin grup WA khusus mahasiswa baru Ilpol dan juga Ilkom dan juga mahasiswa yang lain. Nah, seluruh informasi mengenai proses pembelajaran ini carilah sumber informasi yang valid. Nah, sumber informasi yang valid adalah dari Visip sendiri. Nah, dari grup WA yang sudah saya buat khusus itu, disitulah sumber informasi yang valid. Karena itu ada saya, ada WD2, WD3, Kaprodi di situ. Nah, mereka lah nanti yang akan berwenang menyampaikan informasi.
Jangan informasi berdasarkan katanya. Iya, Nah, ini betul. jangan ini dari mahasiswa dari siapapun kan katanya begini Pak, katanya begini Pak. Nah, ini tidak boleh gitu. Carilah informasi yang valid dan kita sangat terbuka ya dengan berbagai informasi-informasi itu. Jadi kalaupun ditanyakan sebagainya kita selalu sampaikan. Jawablah gitu. Saya selalu jawab gitu kan. Bahkan malam pun saya jawab. Walaupun sebetulnya dari ketentuannya ini perlu sampaikan juga ya. Dengan metode e-learning sekarang ini, metode online ini, harap perhatikan juga etika dan tata krama berkomunikasi dengan dosen. Iya. Nah, ini sekali lagi ya, kita kan belum terbiasa nih. Nah, saya katakan kepada mahasiswa selalu bahwa dosen itu bukan teman Anda gitu. Iya, betul sekali, Nah, Pak. karena itu ketika berkomunikasi dengan dosen, WA misalnya, SMS ataupun telepon, itu ada etikanya. Iya. Nah, jadi jangan disamakan gitu. Nah, itu sudah saya sampaikan beberapa kali itu. Misalnya harus menggunakan assalamualaikum, menjelaskan identitas kita, siapa namanya. Karena dosen kan tidak akan nyimpen nomor seluruh mahasiswa. Iya. Kemudian keperluannya apa gitu kan. Jelaskan di situ gitu. Nah, kemudian apakah Pak, saya kirim WA sekarang tapi nggak dibalas sama dosennya. Ya jangan juga ngarap balas langsung. Dosen kan punya kerjaan lain. Iya, betul Ya sekali, Pak. sabar dulu gitu. Susah apa ya? Ya memang begitulah sebagai mahasiswa gitu. Iya, Sebagai betul. mahasiswa harus banyak sabar gitu kan. Nanti kata begini loh. Silahkan berkomunikasi tapi menggunakan etika-etika yang ada gitu. Ya kalau kita sampaikan sekarang, ya mungkin sore atau siang nanti dibalas. Syukur-syukur langsung dibalas Iya, gitu kan. betul. Tapi saya selalu katakan pada dosen agar komunikatif lah dengan mahasiswa. Gitu kan. Nah, satu lagi mungkin ini perlu Iya. disampaikan juga. Ada keluhan ya, saya tidak tahu apakah di sini. Nah, ini mungkin ini. Iya. Bagaimana cara menanggapi dosen Nah, yang ini yang mau saya sampaikan tuh. bimbingan melalui e-learning tapi dosen tersebut tidak memahami aplikasi tersebut, Pak? Aduh, iya juga nih. Karena dosen juga baru belajar ya, Pak ya, baru juga menggunakan ini. Bimbingan, maksudnya bimbingan skripsi ya. Oh, kalau bimbingan ini bimbingan TA ya, Pak ya? Bimbingan TA bukan e-learning ya. Bimbingan TA. Kalau bimbingan beda lagi ya, Pak, dengan e-learning ya, Pak? Ya, itu kalau bimbingan TA kan dia ada dua fasilitas yang pakai selama ini. Bisa pakai WA, bisa pakai bimbingan TA. Kegunaan WA itu adalah untuk mengkonfirmasi saja. Ya, untuk mengkonfirmasi, Pak, Ibu, saya sudah memasukkan file saya bab sekian-sekian di bimbingan TA, mohon dikoreksi, ya terperiksa gitu kan. Itu untuk mengkonfirmasi saja. Nah, tetapi untuk proses pemeriksaannya, koreksinya sebagainya ada di bimbingan TA. Nah, gimana nih kalau dosennya tidak memahami seperti itu gitu kan? Ya, apa ya? Itulah gunanya Anda komunikasi sama dosen gitu loh kan. Nah, nanti dosennya akan cari tahu. Kalau ada masalahnya apa pasti cari tahu. Kalau saya pengalaman selama ini sih kalau ada dosen-dosen yang tidak paham cara itu, mereka bertanya, ini gimana sih caranya gitu. Makanya sama dosen juga sekarang kalau dosen-dosen yang hadir sekarang ini ada di sini, saya sampaikan kalau belum menguasai metode online ini atau ada kendala metode online ini, silakan dikomunikasikan, ditanyakan saja, ya, tidak apa-apa gitu kan, daripada nanti bertele-tele gitu kan, Iya. masalah silakan Iya, ditanyakan betul saja sekali, gitu Pak. kan. Ya, berarti jadi sekarang ini mau dosen maupun mahasiswa sama-sama belajar ya, Pak ya, Ya. agar kita semua bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran secara online ini. Nah, Pak, ada lagi nih, Pak, pertanyaan dari mahasiswa kita. Bagaimana sih, Pak, supaya tidak tertular COVID-19? Nah, di luar konteks kita nih, Pak. Silahkan Pak Yan dijawab. Tuh, makanya Anda banyak-banyak di rumah gitu kan. Banyak-banyak di rumah, pakai masker gitu kan, cuci tangan gitu kan, dan jangan takabur. Ini saya kan banyak yang takabur ini. Benar, Pak. Nah, saya kan tinggal di dusun, Pak, tidak mungkinlah terkena. Nah, ini yang tidak boleh itu seperti itu gitu kan. Ya, jaga daya tahan tubuh, ya, fisik juga tetap dijaga gitu, karena virus ini masuk ketika fisik kita lemah, Iya. gitu kan. Pokoknya jangan dianggap sepele lah masalah ini gitu. Iya, betul sekali. Jadi walaupun tidak kasat mata tapi bentuknya ada ya, Pak ya. Ya, jadi adik-adikku semuanya, talkshow kita hari ini juga jangan takut, semuanya bisa terekam dan akan diupload di YouTube Visip dan YouTube Berita Musi. Nah, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan closing saja, Pak Yen, talkshow kita pada hari ini. Mungkin ada sedikit pesan dan apalagi nih, Pak Yen khususnya. Ya, boleh ya, begini ya, sekali lagi ya, karena kita ini sekarang dalam kondisi pandemi ya, dalam kondisi yang kita sebelum tidak pernah mencoba ini, jadi
diharapkan ya kita sama-sama memaklumi kalau ada kekurangan-kekurangan sedikit-sedikit, ya itulah proses ya kita untuk menjadi lebih sempurna dalam proses pembelajaran ini. Karena tidak hanya kita loh ya, di tempat lain pun seperti ini. Baik di perguruan tinggi lain di Palembang ini ataupun di Jawa dan sebagainya sama kok gitu kan. Semuanya masih berproses untuk mencari yang sempurna. Yeah. Nah, jadi kalau ada kekurangan-kekurangan gitu kan, jangan juga ini dianggap sebagai sudah antipati, sudahlah nggak mau. Jangan gitu kan. Kita sedang berproses gitu ya. Dan kita dari FISIP juga selalu terbuka kalau ada keluhan-keluhan, masukan-masukan, silakan disampaikan baik melalui prodi ataupun melalui bagian akademik atau ke saya sendiri. Tidak apa-apa, atau kan melalui Bapak Ibu dosennya. Silakan. Biasanya kan kalau ngadunya ke Bapak Ibu dosen lebih terbuka, karena kalau ke saya tidak mau ngadu gitu. Betul sekali, Pak. Ya silakan. Beda ya, Pak ya. Silakan Bapak Ibu dosennya yang mana yang lebih komunikatif, curhatlah ke mereka gitu. Nanti kan dosennya pasti ngasih tahu ke saya, ya, Pak ini gimana gitu kan. Ya kalau memang itu bisa kita selesaikan dan itu data-datanya valid, ya kita akan selesaikan. Cuman jangan jangan menyebar sesuatu yang tidak ada tidak ada faktanya gitu. Ada kata jangan menyebar fitnah gitu loh. Ini yang kita tidak inginkan gitu kan. Kita selalu terbuka. Dan kemudian juga soal bimbingan. Nah, ini juga sering terjadi nih. Bimbingan lama Pak katanya kan. Nah, ini bermasalah gitu. Sudah saya masukkan hari ini, sudah 1 minggu belum diperiksa. Terkadang adik-adik ya, dosen ini kan banyak nih tugasnya. Anda WA sekarang mengatakan ada masukan bimbingan, mungkin terlewat, terbaca saat itu, tapi sampai di rumah nanti lupa gitu. Dibalas, nah, ini perlu Anda lagi berperan aktif gitu kan. Dan juga jangan selalu mengatakan, itu kan memang tugasnya dosen. Ya tidak bisa seperti itu gitu loh kan. Tugas dosen itu banyak gitu kan. Jadi posisikan bahwa kita sedang membutuhkan ini. Karena itu kita harus bagaimana berlaku sebaik mungkin gitu. Jadi bagian dari proses bimbingan itu sendiri, kalau dalam skripsi ya adik-adik ya, proses bimbingan itu sendiri itu adalah proses dari membuat skripsi. Jadi bagaimana jerih payah ya, bagaimana ribetnya bimbingan, itulah proses dari skripsi gitu. Itulah proses yang Anda lewati gitu. Nah, ketika Anda berhasil melewati itu dengan baik, nah disitulah Anda kemungkinan sah ya, atau punya kemampuan atau punya keyakinan ya untuk diakui sebagai sarjana. Jadi ada proses yang memang harus dilalui gitu. Seperti itu gitu kan. Di samping dari kita tentu selalu melakukan evaluasi gitu. Apa sih kekurangannya, apa kelemahannya, itu senantiasa kita lakukan. Oh ya, satu lagi nih, kan belum tutup ya? Iya, belum Pak, belum. Nah, silahkan. Satu lagi nih saya informasikan juga. Karena ini sifatnya ada semi internalnya ya, untuk internal FISIP juga kepentingannya. Kita kan menggunakan fasilitas SIMAK nih. Nah, bagi adik-adik yang sedang bimbingan skripsi dengan menggunakan fasilitas bimbingan TA, Raden Fatah .ac.id, Anda harus ya pada semester ini harus yang mengambil mata kuliah skripsi loh ya, yang mengambil mata kuliah skripsi atau yang sedang bimbingan harus memasukkan MK skripsi itu dalam SIMAK dan harus di ACC. Jadi jangan sampai nanti semester kemarin dimasukkan, semester sekarang tidak dimasukkan, padahal masih bimbingan. Tidak bisa gitu. Kenapa gitu? Karena di bimbingan TA dosen nanti tidak akan terbaca. Pak. Dia hilang namanya tuh. Jadi kalau sekarang apakah masih bisa atau sudah terlambat Pak? Masih, kalau untuk menginput mata kuliah masih bisa. Masih bisa ya, dibantu Pak, dari admin SIMAK gitu ya. Karena intinya gini, dia terkoneksi ke SIMAK. Jadi saya juga ngalamin demikian kan. Ada mahasiswa saya WA, Pak, bimbingan saya kok belum diperiksa, saya cek ke bimbingan TA tidak ada namanya. Loh, kok bisa begini ya? Saya cek ke Pustipedi ternyata begitu. Dia harus menginput dulu mata kuliah di SIMAK dan di ACC oleh dosen PA-nya. Kalau tidak diinput di SIMAK dan tidak dosen PA-nya, maka di bimbingan TA namanya tidak muncul. Oh gitu Pak. Nah, ini harus diingat soal-soal teknis begini. Kadang-kadang mahasiswa lupa, tidak memunculkan itu. Jadi SIMAK itu kuncinya loh untuk menentukan apa mata kuliah yang Anda ambil pada semester ini. Baik Pak. Jadi ini juga nih pertanyaan seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Ian barusan ya. Kalau belum proses skripsi, bisakah bimbingan melalui bimbingan TA? Ya nggak bisa ya Pak ya. Jadi harus ambil dulu MK skripsi di SIMAK, baru bisa tampil di
bimbingannya tadi ya Pak ya, aplikasi bimbingan TA. Nah jadi adik-adik semuanya, jadi insya Allah kita semua bisa melalui, kita semua dapat menghadapi pembelajaran secara online ini. Tenang, bukan hanya adik-adik aja tapi seluruh dunia ini merasakan ya. Tapi hikmahnya adalah kita semua bisa lebih maju ya Pak ya, bisa melek teknologi, dan adik-adik juga nggak gaptek, benar ya Pak ya. Jadi ada hikmahnya di balik pandemi ini. Dan juga buat adik-adik FISIP nih khususnya, jangan takut, selain pembelajaran secara online, insya Allah ke depan laboratorium terpadu FISIP UIN Raden Fatah Palembang yang dinahkodai oleh Pak Yulion Zalfa akan terus memberikan kegiatan-kegiatan yang positif yang akan menumbuhkan kreativitas untuk adik-adik FISIP. Untuk anak-anak Ilkom dan juga Ilpol jangan khawatir ya, walaupun pandemi kita semua tetap bisa berkreasi ya Pak ya, walaupun di rumah aja. Ya, karena itu saya juga harapkan lab ini bisa dijadikan ujung tombak gitu kan. Betul, Pak. Nanti dari mahasiswa kalau bisa kan kita juga pengen cetak mahasiswa-mahasiswa yang bisa menjadi penerus Bu Anissa misalnya gitu. Jadi MC-nya dari mahasiswa pula nanti gitu kan. Kita dorong ya, kan ini lab ya untuk kepentingan mahasiswa. Jadi silakan Oja pengen jadi MC ya, silakan belajar sama Bu Anissa, kita cobakan. Iya, gitu, betul sekali. Jadi pokoknya selama kuliah ini jangan hanya tok belajar aja. Jadi kemampuan kita harus terus diasah ya Pak ya. Jadi selain ilmu pengetahuan juga ada bakat-bakat yang insya Allah akan terus kami salurkan kepada adik-adik di bawah bimbingan dari Pak Yulion selaku ketua labnya. Mungkin itu saja ya Pak ya, talk show kita pada sore hari ini sangat bermanfaat sekali. Kami dari Laboratorium FISIP UIN Raden Fatah Palembang mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada Pak Yen selaku narasumber dan juga kepada beritamusi.co.id yang telah bekerja sama. Mudah-mudahan ini bukan akhir tapi awal dari kerjasama-kerjasama berikutnya. Doakan semoga Laboratorium FISIP dapat mencetak mahasiswa yang lebih berkarya, berkreasi, dan berprestasi. Oke, terima kasih atas bergabungnya adik-adik dalam live Instagram FISIP dan Berita Musi, juga Facebook dan FISIP juga Berita Musi. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Saya Ian Rizal, Wakil Dekan 1 FISIP UIN Raden Fatah, menghimbau, mari kita selalu menjaga jarak, memakai masker, membiasakan mencuci tangan, dan mengurangi untuk berkumpul. Terima kasih.